ini berarti pada saat kita ketemu di sini ya mau Ustadz juga, Bang Reinhardt. Waktu itu berarti teman kita ini lagi masa pendampingan sama Asturieri. Iya betul. Jadi gimana? Kenapa nggak cerita ke kita? Sebelum gue jawab, lo tes dulu screening. Makasih. Pecandu ini sebenarnya disayang sama BNN. Kalau kita mau jujur ya. Halo sahabat Si Cepat, kembali lagi di Podcast Si Cepat barengan sama Dias Danar dan juga ada Pastrieri. Kita ketemu lagi. Yes, dua host yang luar biasa. Tapi sekarang nggak tukar posisi nih sama Ustadz nih. Ya. Beliau sudah bosan. Ingin jadi Ustadz. Jadi gantian. Ada Ustadz Soleh Sofyan juga. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Yes. Pembahasan ternyata berlanjut sampai dengan hari ini. Ya, tapi sekarang di sebelah saya sudah beda. Sudah bukan lagi Om Reinhardt, Bang Reinhardt, apa kabar? Sekarang sudah ada Dr. Novianti Purnamasari dari Subkoordinator Bidang Rehabilitasi Narkotika BNN Kota Jakarta Utara. Cakep. Iya bener dong. nih sekarang nih spellingnya nih. Iya. Saya kalau di pressure udah on cam bagus ya dia. Oke, Pastrieri. Ini kita ketemu lagi pembahasan setelah beberapa lama kita nggak ketemu di Potsi lagi. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga. Banyak hal-hal yang mengejutkan buat kita ya. Akhirnya hari ini kita yuk bahas nih lanjutan. Iya, kita lanjut ya dari yang pembahasan kemarin ya. Yes, kalau pembahasan kemarin gimana kok bisa orang kena narkoba, terjeratnya gimana, lingkungan gimana mempengaruhi ya. Kalau sekarang ke masalah rehabilitasi. Betul sekali. Jadi temennya Pastrieri kenapa? Panggil aja si C. Iya, itu udah cukup jelas ya. Apa ini? Kok saya agak update? Kok ini podcast seperti ini ya rumah tangga ya? Oke, ini emang nggak bisa lepas dari pembahasan kita. Iya. Berarti gini, di salah satu podcast gue, di podcastnya Mas Deddy Corbuzier, Pastrieri juga sempat bilang, ini berarti pada saat kita ketemu di sini ya mau Ustadz juga, Bang Reinhardt. Waktu itu berarti teman kita ini lagi masa pendampingan sama Asturieri. Iya betul. Jadi gimana? Kenapa nggak cerita ke kita? Gue pengen tahu dulu Pastrieri. Ini gimana akhirnya? Sekarang gimana keadaannya dan sekarang lagi prosesnya seperti apa? Ya terakhir sih di RSKO Cibubur, RSKO Cibubur, jalanin proses rehabilitasi. Jadi dia menjalani program di situ. Nah ini nih yang kita pengen tanya, yang ngedalemin udah ada Dr. Novi dan ada Ustadz. Iya. Rehabilitasi. Yes, kalau dari segi medis dulu ya kita tanya Pastrieri ya. Saya harus direhab nggak, Bu? bukan saya. Sebelum gue jawab, lo tes dulu screening. Makasih. Tes urin dulu. Tahu, ayo. Dari secara medis dulu gue pengen tahu rehabilitasi. Dokter, aku pengen tahu deh, rehabilitasi ini prosesnya tuh gimana sih? Apa aja, kenapa mesti rehabilitasi gitu? Proses penyembuhan yang paling efektif kah untuk teman-teman kita yang kena adiksi narkotika? Oke, thank you pertanyaannya. Saya rasa memang ini rehabilitasi ini tidak pernah putus ya dari kata pecandu atau korban penyalahguna, karena ini memang salah satu terapi yang paling utama untuk menyembuhkan. Sebenarnya kalau untuk menyembuhkan tuh lebih kata yang kurang tepat sih, pulih. Karena memang ada satu kondisi di mana klien korban penyalahguna ada satu yang fase untuk slip atau relapse kembali. Jadi ulang lagi gitu. Terulang lagi. Jadi kembali lagi dari tujuan dari rehabilitasi adalah memulihkan kondisi korban penyalahguna menjadi pulih hingga bisa produktif dan kembali ke fungsi sosial. Nah, gitu. Ini menarik ya. Menarik. Di Potsi ini kita selalu punya satu pengalaman yang nggak podcast lain punya. Karena Pastrieri pernah mengalami rehabilitasi. Iya dong. Jangan buka itu dong. Udah dibuka sama dia dulu. Terlanjur basah. Udah buka ya semuanya. Coba boleh share gak ke sahabat Si Cepat, gimana prosesnya, butuh berapa lama pada saat itu dan perjuangannya seperti apa saat rehabilitasi?
Iya, karena kan waktu itu yang dihadapi kan nggak cuma adiksi aja gitu. Ada juga masalah psikologis iya. Fisik juga iya. Karena dulu kena hepatitis C, terus ada masalah dalam paru, ginjal, liver. Jadi itu kompleks jadinya. Harus disebut kayak apa ya? Co-occurring istilahnya. Seperti itu. Lalu ada psikis juga. Nah, makanya itu perlu support system yang lengkap juga dari medis iya, dari keluarga iya, dari rohaniawan juga iya, sehingga itu menjadi satu paket yang bisa akhirnya menolong saya sendiri untuk bisa pulih, lepas dan berjuang untuk sober terus. Karena support system itu yang terus ada dan kita juga memicu motivasi dan niat kita yang memang benar-benar. Tapi memang tidak sesederhana yang banyak orang pikir. Makanya di sini ada Dr. Novi untuk menjelaskan, mengedukasi masyarakat juga pentingnya rehabilitasi dan kenapa rehabilitasi itu menjadi satu solusi yang harus ditaruh di front line sih kalau menurut saya. Karena kalau saya suruh milih ya saya perlu apa yang Dr. Novi punya dan apa yang Ustadz punya untuk memulihkan dari adiksi. Karena dua part ini yang jadinya sangat penting untuk penanganan di awal ya. Kalau kita bicara urutannya, Dok, apa yang mesti dilakukan step by stepnya, ngapain aja nih teman-teman kita, misalkan kayak ya teman kita yang tadi kita ceritakan gitu. Apa proses yang harus dilalui selama di rehabilitasi gitu? Ngapain aja dia? Sebenarnya kalau untuk proses rehabilitasi pasti sebelum ada rehabilitasi harus ada pencegahan, ya kan? Dimana kita harus tahu dulu bagaimana kita mencegah dari yang belum terpapar hingga yang sudah terpapar. Kalau yang belum terpapar udah pasti programnya pencegahan deh, pemberdayaan masyarakat. Dimana kelurahan-kelurahan, wilayah-wilayah semuanya itu harus bersih dari narkoba. Kalau sudah terpapar, baru masuklah ke tahapan rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri ini ada 2 tahap, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Kita harus assessment dulu, kita harus screening dulu kayak tadi lo gitu kan. Lo harus tes urin dulu gitu kan. Anda belum tentu aman ya. Iya makanya. Jadi aman. Jadi jangan senang dulu sebelum keluar dari sini akan ada tes urin. Oke, makasih. Saya duluan ya. Jadi itu tahapannya ada screening awal yaitu tes urin atau kita punya form ASI yaitu assessment awal. Jadi kita gali dulu, kita assessment dulu lebih dalam. Terkadang klien datang itu kan ada dua macam. Ada yang voluntary, ada yang compulsory. Voluntary itu sukarela dibawa oleh diri sendiri atau dengan keluarga. Compulsory itu yang masuk dalam kategori hukum lah. Yang tertangkap lah gitu tertangkap tangan gitu kan di kepolisian, kemudian lanjut untuk proses TAT untuk direhabilitasi dan lain-lain. Sebenarnya kalau ngomongin rehabilitasi, gue pengennya ini episodenya berlanjut gitu ya. Tapi pasti karena panjang ya kita ya. Karena panjang. Kita boleh jadi 4 part ya di sini. Ini episode 1, tungguin episode 2, 3, 4. Jadi callingan buat kita juga panjang gitu Ustaz. Terima kasih. Saya selalu berdoa untuk itu. Lanjut. Jadi memang ini sangat menarik. Saya dapat panggilan juga dari Ri dan teman-teman semua, ini sangat menginspirasi dan pengalaman yang luar biasa karena rehabilitasi sangat unik. Selain kompleks, complete, everything tuh bikin kita menyadari dan menerima, bahkan kita memahami proses mereka. Karena kita di rehabilitasi itu punya program adalah tailor made. Mungkin dari juknis kita yang punya dari BNN sendiri, juknis itu 1, 2, 3 bla bla bla. Tapi ternyata itu semua tuh beda di lapangan. Gitu. Jadi apa yang kita punya atau klien punya itu kita tidak semesti harus dengan apa yang sudah ada di teori, based on teori, tapi tergantung di lapangan. Kita harus tahu dulu psikisnya, latar belakangnya dia yang tadi Yeri juga sebutin, support sistemnya, spiritualnya yang luar biasa harus kita kuatin. Ada, mohon maaf, keluarga dari latar belakang agama. Salah satu pemuka agama, anaknya ada yang terkena. Kalau kita pikir secara logika, apa sih yang kurang? Materi dapat, kebutuhan secara rohani luar biasa dapat. deh ya kan. Keluarga komplit dan lain-lain. Terus apa sih sebenarnya yang dia cari? Sebut aja si B. C lagi boleh juga. Ya kan? Dengan latar belakang yang luar biasa, kenapa dia bisa terjerat narkoba? Nah, itu bisa dikembalikan lagi ke Yeri, bagaimana pengalaman dengan teman-teman dan yang akhirnya itu bisa membuat kami koleksi pasien ya. Artinya bukan koleksi menjadi yang suatu yang negatif, tapi koleksi pasien. Oh, bahwa si A ini harusnya program seperti ini, si B programnya nggak bisa ngikut si A, harus yang seperti ini. Jadi beda tailor orang made sesuai dengan kebutuhan. Beda orang beda treatment. Tergantung seberapa parah dan seberapa butuh dalam hal yang mana nih yang dibutuhin. Itulah yang dipenuhin. Betul. Lo belum tentu rawat jalan. Gue rawat inapin gimana? Kok jadi makin parah nih ya? Gitu. Jadi kita belum tentu si A harus rawat jalan nih dok selama 8 kali. Kita kan di program BNN kita punya rawat jalan. Rawat jalan itu sebanyak 8
8 kali 2 bulan, seminggu sekali atau seminggu 2 kali tergantung kebutuhan. Sometimes pasien di rawat jalan itu bilang gini, dok saya nggak mau seminggu sekali karena saya butuh support system yang luar biasa. Kenapa? Karena ibu saya kerja, bapak saya kerja, saya nggak punya teman apa-apa. Saya butuh konselor pendamping saya untuk ngingetin saya, jadwal saya dan lain-lain. Kayak manajer. Kayak manajer deh, asisten pribadi jadinya ya. Tapi itu bikin kita puas karena pasien ternyata butuh kita. See. Berarti kita bisa bermanfaat buat orang dan dia bisa pulih kembali produktif, bahkan dia bisa kembali sebagai ayah yang baik, kakak yang baik, anak yang baik. Itu udah bikin kita ya dikasih gunung pun nggak akan kebayar deh istilahnya kalau mereka udah berhasil gitu loh. Jadi kita selalu berpikir oke, kita nggak usah harus terpaku dengan kaku teori, tapi kita agak luas dengan layanan. Bagaimana apa yang bisa kita kasih, tidak perlu harus seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, mungkin tidak hanya 8 kali tapi bisa 10 kali, 12 kali, silahkan. Tergantung kebutuhan. Iya. Yes, ini menarik ya. Berarti emang beda orang nggak bisa disamaratakan. Betul. Yes. Kurikulumnya harus ikut semua nggak bisa gitu. Makanya harus di ranah rehabilitasi. Yes. Gitu. Iya. Kita nggak bisa misalnya 10 penyakit tapi resepnya cuma 1. Nggak bisa gitu. Rehabilitasi punya kemampuan untuk melahirkan 10 resep juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yes, ini menariknya nih ke Pak Ustadz sekarang ya. Pak Ustadz, ini menariknya kita gini, kalau ada kasus dalam hal ini secara medis sudah dijelaskan kebutuhannya, treatmentnya udah terjawab. Tapi kalau secara spiritual, saat dia aja gini, contohnya kita boleh jadikan contoh ya Pastor Yeri. Gue izin dulu sama Pastor Yeri. Saat dia kan tidak percaya agama, misalkan. Jadi cara kita untuk masukin ke dalam rohaninya apa? Mesti gimana Pak Ustadz? Agama itu din. Din itu artinya sandaran. Sandaran orang untuk melakukan aktivitas kehidupan. Nah, sandaran itu kita harus berikan kepada siapapun. Termasuk orang yang sudah beragama atau orang yang tidak beragama atau belum mau untuk beragama. Ini tugas kita. Jadi kali bahasa rahmatan lil alamin itu ya di situ letaknya. Jadi kalau saya kemudian berdakwah, nggak cukup kalau hanya kepada sesama orang muslim misalnya. Harus semua lil alamin, semua makhluk Tuhan, semua makhluk Allah harus kita gerakkan untuk berdakwah. Bahasanya gini, saya butuh kebaikan. Jadi kalau ada kemudian teman-teman kita terkena di sana, nggak perlu saya ngukur, dia agamanya apa, dia punya agama apa enggak. Nilai kemanusiaan menggerakkan saya, menggerakkan kita untuk menyelamatkan dia dari ketiadaan sandaran dalam hidupnya. Nah, yang merusak sandaran hidup itu kan 2. Yang pertama adalah ketiadaan. Tidak ada keluarga, merasa tidak ada keluarga. Tidak ada harta atau merasa tidak punya harta. Tidak ada ilmu atau merasa tidak punya ilmu. Bodoh bahasa kitanya. Yang kedua, merasa ada. Jadi kayak Fir'aun macam-macam itu merasa ada. Ketika dia merasa ada, dia merobohkan sandarannya, meniadakan sandarannya, ana khairun, saya lebih baik. Ketika itu sandaran dihilangkan, dia akan terpuruk dan jatuh. Ketika ada orang merasa tidak memiliki apapun, walaupun dia belum punya apapun, maka dia akan terpuruk dalam nilai jatuhan yang tinggi. Disitulah narkoba kemudian masuk. Tadi kan diceritakan, dia ustadz, bapaknya, dia punya harta, apa yang kurang? Dia punya tapi dia merasa tidak punya. Itu problem. Kurang bersyukur ya Pak Ustadz. Bahasa inti yang terdalam lagi adalah asyukru, syukur. Aku punya bapak pemain sepak bola terkenal. Siapa yang gak kenal beliau? Kemudian tiba-tiba sandaran itu tidak ada. Karena punya rayuan-rayuan dari orang lain. Saya gak ngomongin sahabat saya di sebelah kanan saya. Enggak dong, iya. Tapi langsung ditepuk aja. Langsung gitu ya. Sejenak mungkin sekian bulan itu sang ayah yang sebenarnya menjadi idola orang banyak hilang dalam pandangan pikiran beliau. Kemudian masuklah kesempatan itu. Betul. Syukurnya sang ayah turun gunung menyadarkan kemudian berkata, nah
ini ayahmu yang pantas engkau banggakan. Yes, keren banget. Ini memang pentingnya sandaran itu ya. Berarti apa yang terjadi dengan teman kita saat waktu itu kan melakukan pendampingan. Pastor Heri melakukan pendampingan. Jadi pendekatannya seperti apa waktu itu, Pastor Heri? Untuk mungkin ya kontekstual pemakai sekarang ya Dok ya, sangat kompleks gitu. Ya kalau detailnya kayaknya lebih pantas beliau yang ngomong gitu. Tapi memang nggak semudah itu dari masalah hampir semua lini kita. Makanya pendampingan kadang-kadang ikut jadi masalah parenting juga, jadi bapak, jadi ayahnya juga, jadi temennya juga, jadi konselornya juga. Karena ternyata rapuhnya sandaran itu, Pak Ustadz. Akhirnya kita kan bahu membahu mengisi. Makanya kan di sini si Cepat juga mendukung program-program BNN dengan mengadopsi. Itu artinya kan kita memperkuat bahu nih sama-sama. Sehingga teman-teman yang lain tadi sudah diinfokan, lebih bagus kan lapor dulu supaya nggak diproses hukum. Voluntary yang tadi itu ya. Yang disampaikan, dan itu berhasil ketika masyarakat atau ada orang yang peduli dan menjadi sandaran, dan itu cukup berhasil untuk menyingkirkan sandaran palsu itu tuh. Sandaran palsu benar. Harus pakai sandaran yang beneran dari keluarga, dari lingkungan, agama, dari pemerintah, akhirnya konsisten gitu. Ya, ini makin menarik ya sahabat Si Cepat ya. Tapi sebelum kita lanjut ngedalamin tentang rehabilitasi, kita pengen ngasih tahu dulu kalau ngirim barang, paket apapun ya kan, sekarang mau ngirim kemana ke sini, wah kayaknya nggak usah langsung ke rumahnya deh, kirim aja pakai Si Cepat Express. Karena tenang, bayar reguler itu rasanya same day, estimasi 8 jam sampai, cepat dan juga aman. Gitu jadinya. Iya, kalau gitu kan bayarnya tetap reguler tapi nyampainya tuh same day gitu. Nanti siapa tahu kita dari Si Cepat mau ngirim tumbler buat ke Dr. Novi. Jadi macam kayak dapat hadiah gitu ya, paket itu ya. Aku mau kirim. Iya, kirim apa? Kirim rindu. Iya. Jadi pengen tahu secara proses ya. Saat kalau voluntary itu ada kesadaran dari keluarga atau dari diri sendiri. Tapi kalau udah ada yang terlanjur ketangkep atau ya kena proses hukum, apa syaratnya untuk nih orang harusnya di rehab bukan di lembaga pemasyarakatan gitu? Itu ketentuannya gimana sih, Dr. Novi? Oke, kalau compulsory itu benar tadi terkait masalah hukum, dan memang prosesnya tuh ada program kita tim assessment terpadu yang dimana di sana ada tim hukumnya, ada tim medisnya, kemudian kita ada ketua tim TAT-nya di mana Bapak dan Bapak Kepala sebagai Kepala Satker, Ketua TAT, kemudian kami merekomendasikan, nanti akan keluarlah surat rekomendasi apakah klien ini layak atau tidak. Tim hukum ini adalah yang men-screening apakah dia sebagai bandar atau sebagai kurir. Kemudian kalau dari rehabilitasi kita lihat bagaimana kategori penyalahgunanya. Pecandu ringan, sedang ataupun berat, rekreasional, situasional, atau memang yang sudah adiksi berat. Berdasarkan asesmen tadi ya? Berdasarkan asesmen medis kami. Nah kemudian kita buatlah surat, dan yang pasti hasil rekomendasinya nanti keputusannya ada di hakim. Tidak, memang surat yang kami buat ini tidak serta-merta menjadi putusan absolut gitu ya, tapi tetap akan dipertimbangkan oleh hakim. Nah kembali lagi syaratnya seperti apa? Syaratnya itu adalah cukup dengan KTP, kemudian dari BAP, kemudian dari permintaan dari keluarga dan penyidik cukup dilampirkan ke kami. Nanti kami akan segera lakukan tim assessment proses itu. Proses sama-sama. Ada case conference juga di sana. Kita akan membahas kasus-kasus unik biasanya. Kenapa si ini bisa begini? Kenapa klien ini sebenarnya bukan pecandu tapi sebagainya. Jadi memang kita diskusikan bersama. Nanti hasilnya adalah memang rehabilitasi. Karena rehabilitasi awalnya kalau misalkan ya orang awam yang tahu, wah direhab kesannya tuh serem apa segala macam gitu kan. Jadi, tapi kita lihat juga barang buktinya seperti apa. Seberapa banyak? Seberapa banyak. Kalau kita kan punya aturan dari SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Kalau ekstasi itu 8 butir gitu ya. Kalau sabu di bawah 1 gram seperti itu. Jadi memang ada aturan-aturan tersendiri. Kalau udah lebih dari situ kita tidak bisa lakukan TAT. Tes urinnya kita lihat dulu positif atau negatif. Kalau memang positif baru kita bisa lakukan. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu di sana. Agamawan apa masuk ke dalamnya itu, Dok? Kenapa? Agamawan apa masuk ke dalam proses rehab itu? Iya. Saya jujur belum pernah masuk ke wilayah Jangan. rehab itu. Maksudnya mau coba ikut ke dalam, maksudnya dalam proses rehabilitasi. Bisa ada rohaniawan yang ikut ke dalam proses rehabilitasi di dalam kurikulum itu. Gitu. Pasti, iya. Ada pasti ya, karena kan tergantung kebutuhannya tadi ya. Iya. Kalau emang ternyata butuhnya sandaran yang lebih kuat, kan konotasi kita tuh rehab itu berarti masuk ke rumah sakit. Iya. Ya, ada tempat pesakitan dan lain-lain. Makanya saya tanyakan, agamawan masuk nggak ke dalam
itu. Iya, ke dalam proses kurikulumnya tadi ya. Masuk. Jadi kita punya balai besar. Kita di Indonesia ini ada sekitar 8 lebih lah, kurang lebih itu ya, dari Loka Batam, Loka Badoka, kemudian balai besar Lido yang ada di Bogor ya, kemudian Kali Anda di Lampung, Tanah Merah. Nah, itu kita semua tuh punya program-programnya khusus, dan pasti rohaniawan, agamawan pasti masuk ke sana. Karena memang sandaran itu sangat penting Pak Ustadz. Bagaimanapun walaupun support system kita ada, tapi kita tidak ada iman, agama dan akhlak, itu terkadang bisa goyang kalau kata anak muda mah ya. Iya, udah gampang suges ya kalau bahasanya tuh sekarang ya. Iya. Kalau yang terjadi kemarin sama teman kita, barangnya di bawah 1 gram berarti ya. Kalau saya tidak salah sih 0,5 gram. Oke. Asesmennya di rehabilitasi dan proses hukumnya selesai dong kalau gitu ya. Kalau ya masuk rehab, proses hukumnya selesai. Iya. Kalau secara personal tadi kan ada tingkat adiksi, berat kah, ringan kah, atau gimana? Kalau dari Pastor Heri boleh share ke kita nggak, dari teman kita nih gimana, apa yang dia terjadi sama dia gitu, berat, ringan? Lumayan lah, masuk kategori lumayan. Masuk kategori lumayan. Tapi kurikulumnya udah ada ya di ini ya. Nanti Sudah kan ada, itu programnya sudah ada. lebih valid dari Bu Novi yang akan mengassessment, dan pasti kan ada juga tim assessment terpadu. Kalau kita kan sebenarnya, kalau kayak saya lebih banyak otodidak aja, memastikan dia masih kerja masih oke, tapi jangan sampai balik lagi yang dibilang dimodifikasi programnya seperti itu. Tapi kalau dari kasus yang kemarin pasti sudah ada sebuah assessment yang clear gitu. Kategorinya pasti udah jelas. Ya kan? Jadi ini menarik ya Pak Ustadz, kalau misalkan dari segi sandaran deh, kita pengen tanya lagi dari segi kerohanian. Ini sebenarnya kita pengennya memupuk, nggak memungkiri tadi ada contoh kasusnya, ada dari muka agama, ada dari anaknya gitu, udah dapat sebenarnya semuanya. Ini apa sih kalau kata Bu Dr. Novi yang bikin goyang? Apa faktor yang paling bikin goyang? Kecewa terhadap hidup ini gitu, kayak doa-doanya belum terjawab, atau galau kegalauan anak jadi muda. Kan kita kan selalu punya 2 pilihan setiap punya masalah, lari menjadi lebih baik atau ya menghindar dari sandaran, merasa jadi lebih baik sendiri gitu. Nah, yang sering terjadi, yang Pak Ustadz sering hadapi gimana Pak Ustadz? Islam itu, agama itu juga kan memberikan, tidak hanya bicara tentang ibadah. Ada di sana hifdzul mal. Wahai para bapak, berpikirlah bagaimana cara Anda mencari uang, halal atau tidak. Karena apa yang dia cari itu doa. Kalau doanya, kalau yang dicari itu nggak benar, ya hati-hati, akan menjadi problem kepada anak-anaknya. Termasuk ujian tentang narkoba itu. Yang kedua, hifdzuddin, menjaga agama. Agama itu tidak hanya belajar bagaimana supaya pinter untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, tetapi ada pendalaman secara batin. Nah, kadang-kadang kita obrolkan bahwa dai kayak model saya itu lebih condong untuk mengajarkan hal-hal, yuk sholat, yuk puasa, yuk zakat, macam-macam, tapi tidak masuk pada aspek yang seperti ini, dianggapnya tidak menarik. Jadi agamawan juga harus turun. Ya. Ini ada problem ini yang justru akan merusak kita semuanya. Turun semuanya. Agama harus menjadi nilai terdepan. Ajak deh anak kita ke masjid dari mulai kecil, ajak ke masjid, ajak ke tempat sekolah-sekolah yang baik. Toh mendidik anak itu bukan tugas guru. Tugas orang tua. Itu adalah mewakili dari tugas orang tua yang cenderung sibuk bekerja. Tetapi pendidikan batin itu nggak bisa diwakilin kecuali oleh orang tua sendiri. Nah, pendidikan batin inilah yang nanti akan mencegah anak-anak kita itu berbuat buruk ketika sang pandangan orang tua terhalangi oleh jarak dan waktu. Misalkan beda tempat kuliah, jauh atau gimana. Sekarang gitu ya? tega nggak kalau kemudian saya akan memakai narkoba, kalau kemudian ketika subuh saya lihat bapak saya lagi sholat, jadi imam. Subuh malam-malam bapak saya tahajud, kemudian bapak saya puasa, kemudian nyolawatin saya, gendong saya. Ketika saya akan berbuat maksiat, saya mikir, ya Allah, nggak tega sama bapak saya. Itu kan pendidikan secara ruh, ya kan. Ada lagi hifdzul bi'ah, lingkungan. Itu penting. Makanya kalau kita mau cari rumah, cari lingkungan yang baik. Tidak hanya kemudian bicara, oh ini eksklusif, ini mahal, ini harganya murah, macam-macam. Pendidikan lingkungan yang terbaik itu yang paling mahal di antara harga rumah-rumah yang lainnya. Makanya kan ada yang bilang kalau beli rumah beli juga berarti beli tetangga-tetangganya juga gitu. Beli rumah, beli lingkungan, beli suasana dan seterusnya. Gitu. Nah,
dari dari syarat-syarat ini sebenarnya harus dipegang. Grup menjadi satu, menjadi keluarga yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Iya. Sandaran inilah yang kuat. Kalau udah punya sandaran yang empuk, enak, ngapain cari tempat yang lain? Sementara sandaran yang semu yang bernama narkoba itu terbatas. Bukan, iya. Bahagianya Anda itu bukan ketika Anda minum narkoba, bahagianya kita adalah ketika dia meninggalkan narkoba. Yes, sandaran palsu tadi luar biasa ya. Tapi ngobrolin tentang lingkungan, ya teman dekat, kerabat gitu kan. Pengen tahu waktu itu Pak Suryadi, apa yang Pak Suryadi lakukan pertama kali? Ini kan orang dekat di lingkungan, di circle gitu. Supaya dia kan ada juga kan teman kalau kita bilangin malah jadi mental, malah jadi marah. Kita dibilangin so tau lah, so suci loh apa soalnya apa segala macam. Nah, gimana waktu itu Pak Suryadi pendekatan sampai beliau ini ceritanya ke Pak Suryadi doang pada saat itu. Teman-teman yang lain bahkan nggak sepercaya itu kan dia kan gitu. Itu gimana pendekatannya? Ya sebenarnya saya ngerasa cukup berhasil memblok lingkungan. Iya. Tapi belum berhasil memblok keinginan besarnya dia. Jadi secara lingkungan udah diamanin ya. Tapi itu tetap harus terpadu. Nggak bisa cuma satu-satu aja gitu. Makanya kita perlu sinergi. Ya karena ya kita bisa blok. Misalnya kayak ini orang anaknya ngebut-ngebutan, ya udah diblok aja, dijual motornya. Berhenti itu ngebut-ngebutan kan, ya. Tapi pas temennya lewat di depan rumah kan kepengen lagi. Kadang waktu kita blok kadang itu terpaksa berhenti. Karena ada hukuman. Butuh karena ada hukuman. Udah nggak minum lagi karena udah nggak ada duit, levernya udah kena. Nggak pakai lagi karena lagi TO polisi atau mau nurunin dosis. Tapi dari dalamnya tuh belum. Nah makanya saya tuh 9 tahun karena ngurus yang di dalam itu perlu instrumen-instrumen kayak Dr. Novi dengan Pak Ustadz. Jauh lebih susah berarti mengurus keinginan itu. Iya, tapi tetap harus diblok karena akan sulit juga. Betul. Saya pengen berhenti di sini nih, tapi di sini pada jualan. Wah tuh menderita. Kena lagi. Ini saya cari tempat lain yang lebih nggak ketahui ada di mana, jadi saya bisa fokus ke berhenti. Akhirnya, tapi titik intinya adalah di dalam. Makanya, di diri kita sendiri. Makanya peranan Pak Ustadz dari Dr. Novi sebagai rehabilitasi itu utamanya karena instrumen inilah yang menyembuhkan batin gitu loh. Jadi kan orang berpikirnya gini, ubah yang di luar, dalamnya berubah. Tapi kan tuh asumsi. Iya, setuju. Rubah yang di dalam, baru kita mampu rubah yang di luar. Nah, jadi itu sebabnya. Bahasa agamanya itu dzauq, rasa yang dirubah, rasa yang disentuh. Itu bukan rasa yang pernah ada ya Pak Ustadz. Itu jadi quote tuh ya. Harus kita ganti dengan si dia. Yes, benar-benar. Kalau dalamnya udah ini lingkungan otomatis keluarnya gitu. Nah, berarti pengen tanya ke Dr. Novi, banyak kejadian nggak nih di Jakarta Utara lah khususnya gitu ya, relapse ya kan, banyak tadi yang terjadi lagi misalkan setelah 6 bulan atau setelah setahun rehabilitasi dilihat kayaknya udah aman, tapi saat kembali kok nih dia lagi nih kesini. Itu kan beberapa kali pasti terjadi ya dokter ya. Nah, apa biasanya yang menjadi faktor paling besar untuk mereka nih para pengguna nih jadinya balik lagi ke lingkungan itu apa sih? Boleh sedikit agak berbangga, maaf ya Pak Ustadz, bukannya menjadi ujub. Tapi ini memang kebanggaan dari kami di Jakarta Utara. Dari target kami sekitar 60 orang untuk rawat jalan, itu yang relapse hanya sekitar nggak nyampe 5. Oke. Jadi kenapa mereka bisa relapse? Satu adalah lingkungan. Karena di Jakarta Utara itu selain demografiknya juga memang luas dari segi laut ya. Kemudian jalur akses daratnya, pelabuhan ya, kontainer dan lain-lain. Ada beberapa peta rawan memang yang ada di sana dan mereka ada di lingkungan tersebut. Support sistemnya kurang, lingkungan yang sangat rawan ya. Nah, itu membuat mereka menjadi relapse kembali, kemudian mereka menikmati lagi, kemudian mereka sadar lagi, mereka rehabilitasi lagi. Tapi kami sebagai tim rehabilitasi tidak bilang, oh kamu sudah pernah direhab, nggak boleh lagi, nggak. Malah kita menerima lagi gitu ya. Ayo gabung lagi sama kita, ayo kita dampingi, kita bantu kebutuhannya seperti apa, tapi ingat sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. 3 kali rehab dapat gelas. 3 kali rehab dapat jaket. Kode terus ya. Gelas cantik ya. Tapi itu menariknya ya. Kalau dari saya, pecandu ini sebenarnya disayang sama BNN. Kalau kita mau jujur ya, apalagi dari bagian rehabilitasi,
dipikirin kan semuanya, betul kan dok? Betul. Ada program rumah damping. Jadi aftercare juga ada. Jadi dipersiapin nanti setelah rehab. Pelatihannya ada, kerjasama dengan stakeholdernya Iya, ada. kita pernah buat kan dok, Kampung Muara ya. Kampung Muara Baharinya ada, CSR-nya ada. Jadi dituntut untuk berbuat positif nih ya teman-teman yang ada di situ. Ini benar-benar dipikirin. Jadi yang sebenarnya yang kita benci itu bukan mereka. Kita justru mengharapkan satu rasa cinta dan kita siap meluk mereka kok. Yang kita benci kan sebenarnya Mbak, yang menjadikan narkobanya di bisnis itu yang menjadi musuh kita bersama-sama kan. Yang seperti ini kita perlu benar-benar anak kita. Mereka ngaji loh. Dok, mereka ngaji, mereka ikut duduk dan bahkan di daerah Kemayoran itu aparat loh. Dengan saya ngajinya hebat, tapi kemudian besoknya tiba-tiba tertangkap, ya saya cukup hormat dengan dia. Sebenarnya saat dia ngaji dengan saya, dia dalam ikhtiar untuk berubah. Untuk berubah itu ya, perjuangannya itu ya. Betul. Kita harus hargai proses itu karena tidak mudah. Kalau boleh quotes, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, betul. Jadi peset langsung langsung di atas ada. Karena jujur saya kecil dan tumbuh besar di lingkungan yang boleh jujur kanan kiri tuh wah ada aja. Dulu waktu saya zaman SD lah ada abang-abangan lah ceritanya gitu ya Pak Surya. Abang-abangan lah. Ini beruntung kalau sampai ada di rehabilitasi. Kalau enggak selesai hidupnya. Kan pilihannya hanya dua kan. Entah itu penjara atau rehabilitasi. Atau mati. Iya tiga tuh mati, yang banyak kan mati malah. Bahasanya langsung mati. Iya karena beruntung juga pasti Pak Surya pun waktu di episode sebelum ini sempat cerita ya Pak Ustadz ya. Iya. Pak Surya itu termasuk orang yang beruntung. Masih ada misalkan banyak yang seangkatan dulu mungkin sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi ini emang butuh bersamaan. Dia sih keren sih cepat bikin kayak gini sih peduli terakhir sih. kapan? Aduh. Surin lagi. Untuknya saya kan udah pindah kan di rumah sih. Saya menindaklanjuti ceritanya. Kalau boleh tahu dulu lingkungan rawannya di mana ya Mas? Di Jakarta Utara Pusat, bukan? Jakarta Pusat. Utara kayaknya. Pusat, kalau utara kita udah kenal dong. Udah mulai sedikit jujur. Udah mulai sedikit jujur. Udah mulai lama-lama terbuka. ngaku, lama-lama ngaku, sebentar lagi. Iya bener. Aman. Sehat. Jadi, Seminggu sorry, sekali Mas. masih olahraga. Sorry Mas Dinar, ini saya menarik banget ya dengan lingkungan tadi ya, lingkungan yang sangat rawan. Utara tuh luar biasa kalau boleh balik lagi ya. Kebetulan saya di sana. Di mana Pak lokasinya? Saya di Ancol. Saya punya kelurahan bersinar di sana, saya punya IBM di sana dengan Pak Lurah Ancolnya. Oke, spanduknya sudah ada di depan tempat luar saya. biasa. Berarti emang sebenarnya udah punya Bersinar. Berarti sebenarnya Allah itu mempertemukan kita untuk menjalin silaturahmi dan makin sinergi dengan program rehabilitasi. Ini tuh memang tidak ada yang kebetulan, semua sudah ada suratan. Sudah ada surat. Lo curhat lo. Iya. Soalnya nih dokter ini. Jangan lupa surat kontrak. Jadi 24 episode ya. Ya, jadi memang ini benar-benar peran serta dari pemerintah yang tadi Yeri bilang, stakeholder, CSR. Tapi kita di BNN punya program terbaru yaitu intervensi berbasis masyarakat, di mana dari masyarakat untuk masyarakat dan turunnya oleh masyarakat. Jadi sekarang program kita adalah membina masyarakat yang mau atau yang benar-benar empati, yang peduli, yang sosialnya tinggi untuk ikut turut kerjasama sama kita sebagai petugas rehabilitasi. Yes. Can you imagine Jakarta Utara sangat luas, besar sekali. Kapasitas SDM rehabilitasi hanya 6 orang. Di Hanya Jakarta. 6 orang. Di Jakarta Utara Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah dengan Saya daftar yang ke-7. amin, luar biasa. Pas di POTSI daftarnya luar biasa Pak langsung Ustadz. kontrak jadi 5 kali. Jadi 2 season nih lama-lama kita. Ya itu, jadi alhamdulillah kita nggak mungkin kerja sendiri Pak Ustadz. Tadi pemerintah juga luar biasa, kita punya instruksi wali kota di Jakarta Utara. Kemudian lurah-lurahnya juga ikut kerjasama dengan kita karena alhamdulillah juga passionnya sama untuk mengurangi paparan ya, generasi menjadi lebih baik dan semua tujuannya sama, visi misinya sama, akhirnya kita bisa solid. Jadi puskesmas juga layanan kesehatan kita ajak kerjasama untuk membina, kemudian membantu untuk yang mau layanan rehabilitasi. Jadi memudahkan karena misalnya gini, lokasi Jakarta Utara di mana sih? Oke, di Danau Sunter misalnya lokasinya. Tapi ini wilayahnya Ancol. Kenapa saya harus jauh ya ke Jakarta Utara? Sedangkan di kelurahan ada orang-orang yang sudah kita bina, layanan memudahkan. Kemudian sebelah kelurahan
Ancol adalah belakangnya Puskesmas Ancol. Kita kerjasama juga untuk layanan kesehatannya. Jadi rehabilitasi itu sangat luar biasa, mencintai sekali manusia kita ini, teman-teman kita semua ini. Betul. Yang bisa berubah. Ayo kita sama-sama. Apalagi sih yang kurang? Apalagi yang belum? Yuk kita bantu. Layanan kami dekatkan, petugas kami rangkul dari masyarakat, sarana dan prasarana dari CSR yang bisa bantu kita. So kenapa harus nunggu untuk ditangkap? Yes. Yuk lapor diri, kita rehabilitasi, don't worry, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik. Keren. Karena secara sistem semuanya udah rapi. Sebenarnya rapi, tinggal gimana kita, itu dia tadi di stigma masyarakat kan, direhab loh. Padahal rehabilitasi ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang tadi Ustadz juga bilang. Secara humanis kita diajarin, dan bukan sekedar dikurung di kamar, ayo lo nggak boleh megang handphone, nggak ngapa-ngapain. Fokusnya aja. harus jujur ya. Jujur dan berani berterus terang. Betul. Ya. Jadi maksudnya Berani dia tes bicara. urin lagi. Ya jangan dulu dong. Tes swab aja tadi udah. Iya benar Pak Ustadz. Jadi memang harus jujur, berani lapor. Karena memang stigma di masyarakat ya kita yang udah tahu, nih si keluarga ini pernah pakai narkoba nih, jadi stigma di nggak mau ditemenin atau dijauhkan. Nah itu yang sebenarnya sekarang kita lagi dalami, kita dekatkan bahwa it's okay gitu kan. Semua orang punya masa lalu, itu yang dulu. So kita semua punya luka, kita punya dulu kejelekan. Untuk sekarang melangkah lebih baik, kenapa nggak kita genggam sama-sama? Yuk kita pegangan sama-sama, kita rangkul sama-sama, yuk menjadi lebih baik. Siapa tahu dari inilah batu loncatan dia untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin nanti akan menjadi panutan ke depannya bahwa dia walaupun pemakai tapi bisa menjadi seperti yang sekarang. Ya benar, ini salah satu contoh yang kita. Makanya ini Potsi luar biasa gitu. Kita juga punya pengalaman yang luar biasa dari Pak Suryari, cerita dan lain-lain. Gak banyak orang yang bisa berdiri seperti Pak Suryari sekarang loh. Ya, betul. Coba saya tanya Pak Suryari, di angkatan Pak Suryari tinggal berapa sisanya? Itu dari 100 tinggal 5 kan. Tuh. Ini kayak saya kita termasuk orang yang beruntung lah ya. Berada di sini gitu. Yang 95 kemana? Itu udah pergi duluan Pak Ustadz. Sebagian besar bahkan ada pada pergi duluan. Meninggal. Karena pilihannya tadi yang dibilang. Pergi ke alamnya. Pergi ke Iya ini jadi satu dari pasti saya pengen tanya. Dari secara sistem gue pengen tahu gini, peredaran ini kan emang nggak pernah berhenti ya. Ada aja oknum-oknum karena ya ini memberikan kesenangan sesaat gitu kan. Emang mesti dari kitanya ya bener-bener cabut 100% dari lingkungan itu. Atau memang mesti gimana sih kita tuh kalau misalkan di posisi Pak Suryari udah selesai nih rehab, apakah mau balik ke lingkungan ini untuk benerin semua teman-teman di sini atau emang udah cabut dari lingkungan full? Untuk pemberantasan kan ada bagiannya Dr. Novi ya, pemberantasannya. Nah kalau saya berpikir adalah mengimun masyarakat berpartneran dengan Dr. Novi supaya ketika tetap terjadi peredaran kita buat nggak laku karena kita sudah imun dengan podcast ini, dengan nilai-nilai, dengan edukasi, dengan kinerja kerja, dengan lapangan kerja yang kita buka dan sebagainya. Dan memang itu salah satu faktor yang harus digalakkan. Dulu sih nggak se ekstrim kayak zaman saya dulu Dok. Saya nggak bisa pulang 2 tahun karena di Sembara sama Bandar itu. Karena dipikir cepu, mereka mau memutus rantai gitu. Dan itu kalau mereka sindikat eksekusi ya dieksekusi bener. Wow. Nah tapi sekarang kan lebih humanis, lebih apa dan lebih ya gak bisa kita masuk ke area situ aja kecuali kita bergandengan dengan rehabilitasi dan peran serta masyarakat dan apalagi program yang tadi ya intervensi itu udah paling bagus tuh program itu dari masyarakat untuk masyarakat lagi. Gunanya masyarakat kalau emang dibandingin SDM yang bekerja tadi yang Dr. Novi bilang gak akan kekejar dengan penyebaran narkoba yang saat ini terjadi apalagi di Indonesia lah khususnya gitu ya. Nah ini gimana mengedukasi masyarakat pada saat itu Dok? Susah gak sih? Karena kan stigma ya. Karena kita kalau bicara stigma ya Pak Ustadz udah kesannya tuh mendarah daging lah kalau stigma tuh jadinya. Nah waktu itu gimana prosesnya, pengen tahu kita. Kalau dibilang kita sulit ternyata berhasil. Dibilang gampang ya memang butuh proses.
balik lagi. Jadi memang suatu keteguhan kita, niat kita, bismillah kita coba cari pilih masyarakat yang memang benar-benar mau menerima program kita, ya alhamdulillah berjalan. Memang tidak semudah yang dipikirkan bahwa oh ini masyarakat ini oke, ini masyarakat ini oke. Ada yang tidak mau menerima juga, yang masih ketakutan, dianggapnya satu program kita adalah program cepu lah gitu ya, bahwa anggota IBM ini adalah mata-mata di wilayah. Tapi dengan lambat laun, dengan edukasi kita, promosi kita, terus kita membuktikan bahwa kita memang petugas rehabilitasi yang berani turun ke lapangan, merangkul, mendampingi gitu ya. Yaitu membuktikan ke mereka bahwa oh iya, ternyata menjadi satu petugas rehabilitasi, kemudian edukasi rehabilitasi ini bisa diterima di masyarakat, dan ini bisa menjadi poin tersendiri di wilayah. Seperti wilayah Jakarta Utara ini, Pak Wali Kotanya sangat mendukung. Bahkan kita punya beberapa kelurahan bersinar di sana yang sinergi dengan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ternyata tadi ngobrol-ngobrol sebentar, Pak Ustadz ini wilayah Jakarta Utara. Emang dekat banget berarti dengan wilayahnya. Iya, bersinar. Makanya wajah saya bersinar. Iya, glowing, splendid. Tapi lebih bersinar saya kayaknya. Gak ada batas. Saya iya benar. Saya tidak mau berkomentar. Nanti diserang netizen ya. Aku salah. Ternyata udah ada pengaplikasiannya, memang butuh proses. Memang butuh gitu proses, kerjasama bersama, satu visi dan misi. Kemudian ya tujuan awalnya itu apa? Memang untuk kelurahan yang wilayah yang bersih dari narkoba, imun ya, membentuk kekebalan di wilayah agar apa? Generasi penerus kita tidak terjebak dalam narkoba, baik yang terpapar ataupun belum terpapar sudah paham betul pentingnya rehabilitasi. Yes, Mas Dari banyak dengar dari teman-teman gitu ya, banyak sebenarnya rasa ingin sembuh, ya nggak sih, dari diri sendiri pengen, pengen nih gitu, tapi nggak tahu mesti kemana, takut seperti yang tadi gitu. Ini banyaknya ketemu lagi lingkungan, akhirnya pakai lagi gitu. Stigmanya waktu itu gimana sih, lingkungan itu tuh pengen tahu deh harusnya ngapain nih setelah ada rasa, kan pasti kita tersirat, enaknya sesaat nih uang habis nih apa segala macam, kata temen saya bukan kata saya loh dokter. Nah ini gimana sih sekarang tuh sebenarnya edukasi udah komplit lah ya. Ibaratnya kayak teman-teman yang make nih dok, rata-rata udah pernah ikut kok seminar, artinya mereka tidak kekurangan knowledge, yang kekurangan adalah support system yang tadi kita bahas tuh, untuk memenuhi batinnya aja gitu. Nah tapi ada informasi juga yang belum terlalu banyak masyarakat tahu, terutama soal rehabilitasi. Ya, jadi ya stigmanya pasti masih ada gitu, dan nah sementara kan sirkulasinya itu udah sangat mudah ya dan gampang gitu. Waktu kita punya masalah, orang tua bisa menjadi walinya, atau dia sendiri pun kucuk-kucuk lapor juga bisa ya, dan which is itu akan membawa satu perubahan baik lah di dia dan di wilayah juga, dan informasinya tuh udah nggak kurang-kurang loh, apalagi dulu ya dok ya, zaman Kepala BNN Pak Anang Iskandar. Wow, itu programnya 100.000 pecandu narkoba itu benar-benar muncul dari permukaan loh teman-teman. Aku mau rehab. Karena keinginan itu sebenarnya udah ada kan. Sudah ada. Itu kan difasilitasi ya. Jadi kayak atmosfernya dikondisikan, orang akan ngerasa secara budaya. Ayo, kita lu juga, kan? yuk. Ini penting banget juga berarti tadi yang dibilang sama Pak Suryari. Kalau Pak Ustadz berarti gimana? Pengen tahu Pak Ustadz, stigma masyarakat, merubah stigma itu berarti kan memang harus ada pemuka agama yang emang harus kena juga gitu ke lapisan masyarakat nih. Main ke ranah pembahasan tentang narkotika ini nih Pak Ustadz. Kalau di masyarakat masih problem, maka kita harus memelototi dulu. Bahasa melotot itu. Mantau ya? Iya, memantau para relawan. Oke. Kalau di masyarakat masih problem, ada orang kena bla bla bla, kemudian jangan deketin, awas, bla macam-macam itu kan. Ya kita harus fokus nih. Relawan-relawan yang jumlahnya nggak banyak, jangan sampai sudah sedikit tambah sedikit atau putus asa, mentalnya turun. Saya sering ngomong bahwa hifdzuddin, menjaga agama memang penting. Tetapi hifdzun nafas, menjaga jiwa jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Dan ini jihad yang paling hebat. Saya kasih contoh sedikit. Ada orang sholat, tiba-tiba kemudian ada ular lewat. Orang mau digigit, mau dipatok. Gigitan ular membuat dia mati. Maka membatalkan sholat itu hukumnya wajib. Bukan lebih baik, wajib. Diteruskan dosa dia, wajib untuk menyelamatkan. Artinya boleh jadi peran-peran nih teman-teman dokter Novi yang sedang berjuang menyelamatkan nyawa itu jauh lebih mulia dari seorang ustadz sekalipun. Ya. Dan itu hebat.
Jadi kalau hari ini ternyata maaf dukungan belum terlalu banyak, yakinlah bahwa Anda lebih mulia daripada saya sekalipun. Karena Anda sedang menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau ini dimasukkan pada nilai, ini nilai kemanusiaan saya, ini ibadah saya, luar biasa. Yes, karena orang terancam nih kita selamatkan. Karena kan tadi yang dibilang ya dokter ya, narkoba tuh pilihannya dua, antara sembuh atau mati udah, atau penjara atau mati. Betul. Itu doang, jangan sampai kita di penjara mati lagi. Benar cuma dua, dan pilihan Anda adalah Ya saya segar sehat sampai dengan hari ini. Ya. Boleh, saya berani Tapi tes kok urin. keringetan ya? Ya gerah aja dok di sini dok. Ya, rehab itu kan kalau bahasa sederhananya ya pendidikan lah Pendidikan. ya. Kita sedang mendidik. Jadi masyarakat kita cobalah kita tarik pada aspek pendidikan untuk mendidik supaya kembali kepada apa tadi? Kembali Ke pada fungsi sosial. ke fungsi sosial yang sebenarnya. Termasuk kita semuanya. Dan tadi podcast seperti Si Cepat ini saya pikir trigger lah. Ya bisa Jadi, menjembatani hal-hal positif lainnya setelah ini ya. Kita sih berharap terus ada turunannya. Kayak tadi kita main ke Jakarta Utara, sosialisasi lagi ke mungkin teman-teman mahasiswa, ke sekolah-sekolah SMA. Karena dari kecil atau SMP SMA kan juga udah mulai pergaulan dan lain-lain. Harus sudah kena nih kayak gini-gini udah tahu edukasinya. Kalau rehabilitasi itu bukan cepu, bukan stigma yang aneh-aneh gitu. Karena banyak stigma masyarakat kalau kita pakai narkoba tuh dikucilkannya luar biasa di lingkungan. Ini yang paling banyak ditakutin. Yap, Ya, betul. ini harus apa kita sebagai tetangga yang baik atau di lingkungan yang baik nih supaya kita tetap bisa benerin dia misalkan Pak Ustadz. Menasehati lah at least, tapi kita bukan malah mengucilkan dia. Kita harus bersikap seperti apa sebagai sesama manusia Pak Ustadz? Ada tokoh masyarakat di lingkungan itu. Salah satunya adalah ustadz, guru di lingkungan itu. Biasanya anak-anak itu cenderung lebih terus terang kepada guru, kepada ustadz daripada orang tua sendiri. Karena bapak itu kadang-kadang dianggap oleh anak pasti akan menghukum saya. Nah, pendekatan itu, makanya ustadz-ustadz dan guru-guru itu harus matanya tajam. Ini kayaknya makai enggak nih, kan gitu. Jangan lirik sayanya gitu dong. Liriknya gitu sih langsung. Dia gue lagi. Nah, selanjutnya para tokoh-tokoh ini sudah harus mulai kerjasama dengan para relawan, ajak bicara. Saya nggak begitu yakin kalau ini anak-anak tiba-tiba mau datang langsung ke sana, tanpa jembatan kita yang nasehatin. Enggak loh, Ustadz jaminannya. Ya, aman, tenang aja, Ustadz ajak ke sana ya. Ini diongkosin kamu berangkat. Harus ada peran kayak gitu ya. Ada Bu Novi. Nanti itu sahabat teman saya tuh, Bu Novi. Silakan hubungin. Yang seperti ini tidak terjadi. Yes. Kecenderungannya malah kadang-kadang tadi yang bilang tadi, seorang pecandu, pemakai narkoba dianggap dalam tanda kutip musuh yang harus dijauhi dan dianggap itu tabu dan dilarang, haram didekati oleh kita semuanya. Dan kita sering membicarakan narkoba itu dalam perspektif haram. Yes. Tidak bicara pada perspektif sakit gitu loh. Kalau kita bilang adiksi. Tidak bicara pada itu. Kalau harusnya bicara itu juga. Ini loh harus kita tangani. Ini loh penyakit harus kita tangani. Oke, nah itu tuh Ustadz ya. Jadi jangan sampai punya stigma itu. Jadi emang harus ada orang yang saya pegang ya omongannya ya. Yakin dulu apa segala macam. Nah ini yang dibutuhkan ya supaya kita yakin. Oke, kalau ngomongin step-stepnya nih, Mas Triadi pengen tahu step-stepnya seperti apa. Kalau mau ngobrol langsung dengan pihak atau tim dari Dokter Novi ke rehabilitasi. Kita dari masyarakat misalkan pemakai nih. Ini misalnya ya dokter ya. Nah, kita mesti ngapain dulu nih? Kemana dulu nih gitu? Ya seharusnya sih itu udah jadi gini, masyarakat harus sudah mulai berpikir ini bukan tugas Dokter Novi aja. Ya. Nah peran yang diambil adalah memakai semua portal dirinya, rumahnya, kerjaannya sebagai paling tidak pusat informasi. Jadi kalau ada orang yang make di lingkungan lu bro, ya orang hubungin lu. Masalah bisa apa enggak kan tinggal hubungin Dokter Novi. Rujukan. Nah gitu. Jadi jadi itu yang perlu, dan itu juga yang saya lakukan ke masyarakat. Mengadopsi sampai orang bisa ngomong ke pemilik restoran misalnya, ke klub sepeda, ke warung-warung kopi, coffee shop, komunitas itu, anak-anak stand up juga orang tahu. Oh ini harus udah kesini aja pusat informasinya gitu.
Nah itu yang sebenarnya harus lebih digalakkan supaya kadang-kadang karena ada jeda waktu antara mereka ke Dr. Novi, keburu terjadi sesuatu dulu di dianya, begitu. Nah makanya tadi, kesempatan ini adalah berperan aktif kita sebagai masyarakat, bersinergi, ambil bagian kita tuh di situ. Ini seru banget sih, Dr. Novi. Selain program yang tadi bersinar itu, program apa lagi ke depannya atau yang lagi sedang dijalankan untuk mengedukasi kalau misalkan rehabilitasi ini merangkul bukan malah ngejudge gitu? Ada program-program apa lagi, dokter? Oke, selain bersinar itu adalah program intervensi berbasis masyarakat yang tadi dibicarakan. Kemudian program lainnya adalah kita menguatkan petugas kompetensi dibantu oleh CSR. Alhamdulillahnya dengan peran masyarakat yang sudah ada, imun yang sudah luar biasa di kelurahan bersinar yang ada di wilayah Jakarta Utara memudahkan kami petugas rehabilitasi turun ke lapangan dan diterima program kami dengan baik, sehingga masyarakat yang melapor ke kita nggak takut lagi dan bahkan mereka dari satu klien bisa nambah satu klien lagi, bahkan kita sempat kaget pernah dalam satu kegiatan di program intervensi berbasis masyarakat itu judulnya operasional, kita mengundang 5 orang yang datang 10 orang, ternyata dari satu agen IBM membawa 2 orang klien, 3 orang klien, 4 orang klien. Dan di situ kita ajak ngobrol bareng-bareng dan dia akan memberikan edukasi ke teman-temannya lagi. Jadi memang program ini sangat luar biasa. Jadi ya dengan cara kita mempromosikan program, kemudian memberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa adik-adik, teman-teman, kemarin gue ke BNN ternyata tuh nggak diapa-apain, di rehabilitasi itu bagian dari edukasi, informasi, bahkan kita diajak ngobrol, apa sih motivasi pakainya, kenapa bisa pakai dan lain-lain, itu jadi kita nyaman dan besok kita datang lagi aja ke sana. Jadi memang seperti kita men-trigger gitu ya ke adik-adik, ke masyarakat bahwa BNN itu bukan sesuatu yang menakutkan dan memang ada berbagai macam seksi bagian dari pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi. Tapi ternyata di bagian rehabilitasi ini adalah tempat yang tepat untuk kita bisa kembali pulih dan produktif. Yes. Tapi kalau tempat rehabnya seperti Dr. Novi ya pasti aku mau. Iya, rame. Iya. Bener, ada banyak ya dokter ya. Dan semuanya kan baik-baik seperti Dr. Novi, jadi mereka merasa diterima. Aku punya tim. Dia mau. Saya ikut membantu untuk mengedukasi, siap mendampingi Dr. Novi ya kemana-mana. Saya siap, oke dokter mau penyuluhan di mana? Yes, aku butuh pendamping buat ngobrol, moderator, MC dan lain-lain, kita siap. Oke, alhamdulillah. Iya, kapan aja di calling siap. Yes, kita punya tim cuma 6 orang Yas. Nah, lo ikut sama kita sukarela. Iya. Oke nggak? Jadi bantuin MC kan dok. Tapi kok setiap ngobrol sama gue lo ketakutan gitu ya Yas? Bukan. Nah, nanti Ustaz tunjuk. Hampir closing nih kayaknya. Hampir closing. Kali ini aku tidak membantu. Tapi ya, gue mau promosi juga dong. Gue kerja nggak sendiri. Yes, dari silakan. tadi gue sangat senang disebut terus gitu kan Dr. Novi oleh Pak Ustadz dengan jadi. Tapi gue nggak berdiri sendiri ya. Di belakang gue ada teman-teman. Jadi tim-tim rehabilitasi ini ada fasilitator, ada konselor ya, ada analis, kemudian ada administrasi yang bergerak langsung untuk turun ke lapangan. Jadi kita tidak pernah tugas itu memang kita bagi, tapi semua harus bisa, semua harus mampu, semua harus mumpuni untuk terjun ke lapangan. Suatu saat saya tidak ada, kalian bisa jalan sendiri. Jadi that's a team. Jadi kita memang bergerak bersama untuk membaur ke wilayah dan mereka juga yakin bahwa ternyata apa yang selama ini kami pegang, kami punya bisa menularkan ke teman-teman yang lain dan akhirnya mereka worth it, tinggal jalan dan mereka sudah bisa sendiri. Bahkan mereka menularkan ke petugas-petugas IBM yang ada di wilayah gitu. Jadi kita punya konselor 3, kemudian PNS-nya 2. That's it, sama gue 1. Jadi berenam pas sama lo dia 7 saya sama 7 Pak Ustadz, Iri 8, kita lo 9. Oke 9 ya. Berarti Power Ranger. Yoi, kita 9 siap pokoknya keliling kita mengedukasi supaya masyarakat nih bukan jadi stigma yang buruk untuk rehabilitasi ini, malah jadi hal ini loh tempat kita untuk ditolong, dibantu gitu. Once ada yang bantu masa sih kita nggak mau gitu. Ini yang serunya ya. Jadi ini pokoknya gini, pesannya adalah buat yang belum pakai jangan sampai. Banyak contoh-contoh yang ya itu tadi ya 2 itu penjara atau mati, takut dua-duanya. Belum siap kayak Pak Ustadz kalau saya mati sekarang, belum meninggalkan banyak. Tenang. Kenapa? Saya doakan. Jangan didoain sekarang dulu. Saya doakan semoga hasil tes urinnya negatif. Keringetan lagi. Iya gerah dokter. Gitu. Dan yang udah lanjut saat ini mungkin nonton ya, bantu atau tetangga-tetangga atau boleh disebarkan di grup-grup WhatsApp keluarga. Di forward linknya ke
grup-grup WhatsApp keluarga, Betul. alumni sekolah. Yes, alumni Ayo kita rehab. Betul. gitu Jadi kan. orang punya stigma baik tentang rehabilitasi ini. Mereka boleh DM lah. Ya ke si Cepat Express. Express. Ke kita berempat pun ayo. DM gimana caranya. Apalagi Pak Suryadi yang sudah berpengalaman, punya beberapa merangkul teman-teman juga secara sukarela juga gitu kan. Dr. Novi dan juga Ada tim. IG-nya juga. Ada IG apa dokter? Iya. IG-nya apa dokter? Dok.Nove. Nah, itu ya. Rehabilitasi Jakut. Nah, Wah, itu dia. info BNNK Jakut. Langsung ada di situ ya. Langsung ada di situ. Mau DM misalnya ada yang malu ya untuk komunikasi langsung di chat atau apa. Kita semua rahasia, konfidensial, tenang aja. Bahkan kalau bisa edisi berikutnya kita sih pengennya ada ini lagi contoh langsung orang yang pernah rehabilitasi. Gue pengen bawa salah satu klien gue yang berhasil dan sekarang diangkat menjadi pegawai di salah satu CSR kita. Tuh, Widih, ya kan. mantap. Jadi nggak cuma kita ngomongnya, tapi kan masyarakat misalkan nonton mana coba contohnya yang berhasil seperti apa sekarang. Ya kan? Iya, nah, gitu. Ntar gue bawa buktinya. Yes, langsung bawa ya. Tapi Dokter Novi ikut lagi. Oke. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Padahal dia takut mau dites urin. Saya cuma penasaran abis ini apa yang terjadi. Saya harus pergi lagi nih, ada MC lagi. Ustaz, terima kasih hari ini Dokter Novi. Thank you banget, sama-sama, ini Dias. menyenangkan banget hari ini pembahasannya yang kita bilang tadi, walaupun judulnya adalah tentang rehabilitasi, tapi dilihat kita di sini ngebahas dengan santai kalau kita tuh nggak ada menuju untuk hal-hal buruk, apalagi ngejudge untuk teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi ada di kolam tersebut gitu. Ayo kita rangkul, kita sama-sama untuk ke kehidupan yang lebih baik. Dan jangan lupa juga untuk mau belanja apapun kirimnya pakai Si Cepat karena lagi ada promo reguler rasa same day. Dengan menggunakan pengiriman reguler, barangnya cepat sampai, berasanya same day. Estimasi 8 jam sampai, cepat dan aman. Instagram kita jangan lupa di follow di @sicepat_express dan subscribe YouTube channel kita di Si Cepat Express. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Potsi edisi berikutnya. Dah.